Bersama suami baruku sengaja ku hadiri pesta pernikahan mantan suamiku dan ku buat mantan suami dan mertua jahat itu malu dan menyesal minta balikan. Mereka syok saat melihatku datang dengan mobil mewah dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Rindi pernah diperlakukan dengan hina oleh mantan suami dan mertuanya sendiri. Ia dicampakan, diremehkan, bahkan tidak dianggap. Namun takdir berputar. Setelah berpisah, Rindi bangkit dan menemukan cinta sejatinya bersama suami barunya yang penuh kasih dan mendukungnya hingga sukses besar. Hari itu tiba, pesta pernikahan mantan suami. Rindi sengaja hadir, bukan untuk mengemis, melainkan untuk menunjukkan bahwa dirinya telah berdiri tegak, berkelas, dan jauh lebih bahagia. Kedatangannya dengan mobil mewah dan aura penuh percaya diri membuat mantan suami serta mertua yang jahat itu syok dan menyesal. Mereka bahkan mencoba meminta Rindi kembali, tetapi semuanya sudah terlambat. Kini, Rindi adalah perempuan yang menang, bahagia, dan tidak lagi menoleh ke belakang. Kalau kalian suka dengan kisah penuh balas dendam elegan dan kebangkitan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya Rindi makin semangat berbagi cerita seru lainnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Aku masih ingat jelas hari ketika rumah tanggaku bersama Arya hancur. Bukan hanya karena dirinya yang tak lagi mencintaiku, tapi juga karena perlakuan ibunya, Bulina, yang tak pernah menerima keberadaanku. Setiap hari aku dihina. Katanya aku perempuan tak berguna, tak pantas jadi menantu keluarga mereka. Meski aku mencoba bertahan demi rumah tangga, luka-luka yang mereka tinggalkan semakin dalam. Arya, tolong jelaskan pada ibumu kalau aku tidak seperti yang dia tuduhkan, ucapku lirih suatu malam. Namun Arya hanya menatapku dingin, lalu menjawab singkat, "Sudahlah, Rindi, jangan cari masalah. Ibu benar, kamu memang gak bisa membuatku bahagia." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Malam itu aku sadar, aku sendirian. Tidak ada lagi suami yang membelaku, tidak ada lagi mertua yang menganggapku keluarga. Pernikahan kami berakhir dengan perceraian yang dingin. Arya pergi tanpa menoleh ke belakang, dan Bulina puas melihatku tersingkir. Waktu berjalan. Aku sempat jatuh, terpuruk, bahkan merasa tidak ada gunanya lagi hidup. Tapi di saat semua pintu seakan tertutup, Tuhan menghadirkan seseorang yang mengulurkan tangannya. Randy. Randy berbeda. Ia tidak hanya mendengar, tapi juga benar-benar memahami. Ia tidak peduli pada masa laluku. Ia hanya melihat diriku yang berjuang untuk bangkit. Bersamanya, aku belajar kembali tertawa. Bersamanya, aku berani bermimpi lagi. Kalau kamu bersamaku, aku janji gak akan pernah biarin kamu merasa sendirian lagi, Rin, kata Randy suatu malam sambil menggenggam tanganku erat. Aku menatap matanya, menemukan ketulusan yang dulu tak pernah kumiliki bersama Arya. Dari situlah perjalanan baru dimulai. Aku bekerja keras bersama Randy, hingga perlahan kami meraih kesuksesan.
Dan di balik semua itu, ada satu hal yang masih tersisa dalam hatiku, sebuah luka yang belum sepenuhnya sembuh. Luka yang membuatku ingin suatu hari berdiri tegak di depan Arya dan Bulina, bukan untuk membalas dengan amarah, tapi untuk menunjukkan bahwa aku mampu bangkit, bahkan jauh lebih bahagia tanpa mereka. Hari itu ternyata benar-benar datang. Undangan pernikahan Arya sampai ke tanganku. Aku menatap kertas itu lama sekali, lalu tersenyum tipis. "Randy," kataku pada suamiku yang kini menjadi tempatku pulang. "Ya, sayang. Sepertinya aku harus hadir di pesta pernikahan itu." Randy menatapku, lalu tersenyum penuh arti. "Kalau itu bisa membuatmu lega, aku akan menemanimu. Kita datang bersama-sama." Dan disitulah awal kisah baru dimulai. Kisah di mana aku, Rindy, akan menunjukkan pada dunia bahwa perempuan yang dulu mereka remehkan kini berdiri di puncak kebahagiaan. Hari itu masih teringat jelas di kepalaku, seakan-akan baru kemarin terjadi. Aku berdiri di dapur rumah mertua, menyiapkan sarapan pagi dengan tergesa. Keringat menetes di keningku, tanganku gemetar takut salah. Aku ingin sekali dianggap sebagai menantu yang baik. Namun suara lantang dari ruang tamu membuat tubuhku kaku. "Rindy, berapa kali ibu bilang, jangan taruh lauk seenaknya begitu. Masakanmu selalu hambar, nggak ada selera sama sekali." Itu suara Bulina, mertuaku. Aku buru-buru keluar, menundukkan kepala. "Maaf, Bu. Saya akan perbaiki." Tapi bukannya reda, Bulina justru semakin meninggi. "Maaf, maaf, maaf. Itu saja yang kamu bisa. Kamu pikir keluarga kami ini sembarangan? Arya pantas dapat istri yang pintar, cantik, dan bisa membanggakan keluarga, bukan perempuan seperti kamu yang cuma tahu minta perhatian." Hatiku perih. Aku menoleh pada Arya, suamiku. Aku berharap dia membelaku, sekadar berkata kalau aku sudah berusaha. Tapi Arya hanya duduk, sibuk dengan ponselnya, seolah-olah tidak mendengar. Arya?" Panggilku pelan, dengan mata yang mulai basah. Arya menoleh sebentar lalu berkata dingin, "Sudahlah, Rindy. Jangan bikin masalah sama ibu. Aku capek dengar keluhanmu. Kalau memang kamu nggak bisa bikin ibu senang, berarti kamu memang bukan menantu yang baik." Kata-kata itu bagai petir di siang bolong. Dadaku sesak. Aku ingin sekali berteriak, ingin sekali menanyakan, apa aku tidak cukup baik? Apa semua pengorbananku tidak pernah terlihat? Malam harinya, ketika aku mencoba bicara baik-baik di kamar, Arya malah menyingkir. Aku muak hidup begini. "Rin, ibu selalu benar tentangmu. Kamu gak pernah bisa bikin aku bangga. Lihat dirimu, penampilan biasa saja, hidup pas-pasan, gak ada yang bisa kamu banggakan. Apa yang bisa aku ceritakan ke orang-orang kalau istri sendiri seperti ini?" Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Sakit sekali rasanya. Bukan hanya tidak dianggap, tapi aku diinjak-injak. Hari-hari berikutnya semakin berat. Bulina selalu menemukan celah untuk merendahkanku. "Perempuan seperti kamu itu cuma bikin malu keluarga. Kalau bukan karena Arya yang kasihan, mungkin dari dulu kamu sudah diceraikan." Dan yang lebih menyakitkan, Arya hanya diam. Bahkan kadang ikut menambahkan kata-kata pedas yang membuatku ingin lenyap dari dunia ini. Aku bertahan cukup lama, berharap suatu saat Arya akan berubah. Tapi ternyata yang berubah hanyalah hatinya. Dingin, jauh, dan akhirnya meninggalkanku. Hari perceraian itu, aku berdiri di depan hakim dengan hati hancur. Aku menatap Arya, berharap ada setetes keraguan di matanya,
Tapi yang kulihat hanyalah ketegasan untuk melepas. Dan Bulina, aku bisa melihat jelas senyum tipisnya, seakan lega akhirnya aku tersingkir dari kehidupan mereka. Sejak saat itu, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku diinjak-injak. Jika suatu hari aku bangkit, aku akan pastikan mereka melihatku berdiri lebih tinggi, lebih bahagia, tanpa sedikit pun butuh belas kasihan mereka. Kini, setiap kali aku menatap Randy, suamiku yang sekarang, aku sadar, luka dari masa lalu memang dalam. Tapi luka itulah yang menguatkanku. Dan ketika undangan pernikahan Arya datang ke tanganku, aku tahu, ini saatnya. Saat yang dulu hanya kubayangkan dalam tangis, kini benar-benar akan terjadi. Hari-hari setelah perceraian itu adalah masa terkelam dalam hidupku. Aku kehilangan arah. Pekerjaan yang seadanya hanya cukup untuk sekadar bertahan hidup. Setiap malam aku menangis dalam kesepian, bertanya pada diriku sendiri, apakah aku memang perempuan yang tak berharga seperti kata Bulina? Suatu sore, aku duduk di kafe kecil dekat kantor tempatku bekerja. Aku hanya memesan secangkir teh hangat, mencoba menenangkan hati setelah seharian dipandang rendah oleh rekan kerja yang tahu kisah perceraianku. Di sudut kafe itu, aku merasa begitu sendirian. Tiba-tiba, seorang pria menghampiri. "Permisi, kursi ini kosong?" tanyanya sopan, sambil menunjuk kursi di hadapanku. Aku mengangkat wajah. Seorang pria dengan senyum hangat berdiri di sana. Penampilannya sederhana, tapi matanya jernih dan penuh ketenangan. Iya, silakan," jawabku singkat. Dia duduk. Awalnya kami hanya diam, tapi entah bagaimana percakapan kecil tercipta. Tentang pekerjaan, tentang kafe itu, tentang hal-hal sepele. "Namanya Randy. Aku sering lihat kamu di sini. Sepertinya kamu suka duduk sendirian ya?" katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecut. "Mungkin, karena aku memang sendirian." Jawaban itu membuatnya terdiam sejenak. Tatapannya berubah lebih serius, penuh rasa ingin tahu. Tapi yang mengejutkan, dia tidak mengasihani. Sebaliknya, dia berkata, "Kadang sendiri itu bukan kelemahan, tapi proses. Orang yang berani melewati sepi biasanya akan jadi orang yang kuat. Aku rasa kamu salah satunya." Kata-kata itu menamparku dengan lembut. Selama ini aku hanya mendengar hinaan, tapi kali ini ada seseorang yang melihatku dari sisi berbeda. Hari-hari berikutnya, kami sering bertemu lagi di kafe itu. Randy ternyata seorang pengusaha muda yang sedang merintis usahanya. Berbeda dengan Arya yang hanya sibuk memamerkan status, Randy adalah pekerja keras. Dia rendah hati, dan yang paling penting, dia mendengar. Suatu malam, saat aku tak sengaja bercerita tentang masa laluku yang kelam, aku menunduk malu, takut dia akan menjauh. Tapi yang kulihat justru tatapan penuh ketulusan. "Rin, masa lalu itu memang menyakitkan. Tapi bagiku, masa lalumu bukan beban, justru bukti kalau kamu sudah berjuang. Kalau kamu bersamaku, aku janji gak akan biarin kamu merasa sendirian lagi." Aku tak bisa menahan air mata. Tangis itu bukan karena luka, tapi karena untuk pertama kalinya ada yang benar-benar menerimaku apa adanya. Sejak saat itu, langkah demi langkah aku bangkit bersama Randy. Aku belajar membangun kembali kepercayaan diriku. Kami bekerja keras bersama, hingga sedikit demi sedikit, kehidupan kami berubah. Dari yang dulu dihina miskin, kini aku dan Randy bisa menapaki kesuksesan. Dan setiap kali aku menatapnya, aku tahu, luka masa laluku memang meninggalkan bekas. Tapi Randy adalah bukti bahwa setelah hujan deras, pelangi bisa muncul.
Awal kebersamaanku dengan Randy bukanlah kisah penuh kemewahan. Kami memulai segalanya dari nol, bahkan minus. Randy saat itu baru saja merintis usaha kecil-kecilan di bidang distribusi produk makanan sehat. Aku yang waktu itu bekerja sebagai staf administrasi biasa, memilih untuk ikut membantu sebisaku. Kami bekerja dari sebuah ruangan kecil seukuran kamar kos. Meja kerja hanyalah meja bekas yang catnya mulai mengelupas, dan komputer yang sering hang. Setiap pagi, aku dan Randy sibuk mengemas produk, menuliskan alamat pengiriman, hingga mengantar paket-paket dengan motor bututnya. Capek enggak, Rin? Tanya Randy sambil menyeka keringat. Aku tersenyum, meski tubuhku pegal. Capek sih, tapi rasanya beda. Aku merasa hidupku punya arah lagi. Randy hanya tersenyum sambil menepuk tanganku. Senyum itulah yang selalu membuatku yakin bahwa semua kerja keras ini tidak akan sia-sia. Tentu perjalanan kami tidak mulus. Pernah suatu kali produk yang kami pasarkan ditolak oleh toko besar. Mereka meremehkan kami hanya karena brand kami belum dikenal. Malam itu aku menangis di kamar. Takut semua usahaku hanya akan berakhir sia-sia. Tapi Randy menggenggam tanganku erat dan berkata, "Jangan takut gagal, Rin. Orang yang sekarang sukses pun pernah ditolak berkali-kali. Kalau hari ini kita jatuh, besok kita bangkit lagi. Yang penting kita selalu jalan bareng." Kata-kata itu menjadi penguatku. Perlahan-lahan kami belajar. Kami menambah ilmu, memperbaiki kualitas produk, dan mulai memanfaatkan media sosial untuk promosi. Siang malam, aku dan Randy bekerja tanpa kenal lelah. Kadang kami harus mengorbankan waktu tidur, bahkan rela tidak makan enak demi bisa memutar modal. Tapi justru disitulah aku merasa bahagia, karena kami melakukannya bersama-sama. Perlahan roda mulai berputar. Satu toko kecil mulai menerima produk kami. Dari situ, pelanggan bertambah. Kami mendapat ulasan positif, hingga usaha kecil kami mulai dikenal di kota. Beberapa tahun kemudian, usaha kami berkembang pesat. Dari satu ruangan sempit, kini kami punya kantor sendiri dengan beberapa karyawan. Dari motor butut, kini Randy mengajakku membeli mobil pertama kami. Dari sekadar hidup seadanya, kini kami bisa berdiri dengan kepala tegak. Aku sering teringat kata-kata Bulina dulu, bahwa aku perempuan tidak berguna yang hanya bisa merepotkan. Kini, setiap kali aku berdiri di depan cermin dengan pakaian rapi sebagai seorang pengusaha sukses, aku tahu semua hinaan itu telah terbalas tanpa perlu sepatah kata pun. Dan di sisiku, selalu ada Randy, pria yang tidak pernah melepaskan tanganku, bahkan di saat aku berada di titik terendah. Suatu malam, aku dan Randy duduk di balkon rumah baru kami. Lampu kota berkelip, angin malam bertiup lembut. "Rin," kata Randy sambil menatapku penuh kasih, "lihatlah sejauh apa kita sudah berjalan. Kamu ingat dulu kita mulai dengan meja butut dan komputer rusak?" Aku tertawa kecil. Air mata haru mengalir di pipiku. Aku ingat. Dan aku nggak akan pernah lupa. Randy menggenggam tanganku. "Sukses ini bukan milikku saja, Rin. Ini milik kita. Karena kamu, aku kuat. Karena kamu, aku percaya mimpi bisa jadi nyata." Malam itu aku tersenyum dengan hati penuh syukur. Aku sadar, semua luka masa lalu hanyalah batu loncatan menuju kebahagiaan yang aku jalani sekarang. Dan takdir mempertemukanku kembali dengan masa lalu melalui undangan pernikahan Arya. Tapi kali ini berbeda. Aku bukan lagi perempuan yang dulu dipandang hina. Aku adalah Rindy yang baru, berdiri tegak, sukses, dan berbahagia bersama Randy. Aku tahu, saat aku dan Randy melangkah ke pesta pernikahan itu,
Bukan hanya aku yang akan terkejutkan, tapi mereka yang dulu merendahkanku. Hari itu aku baru saja pulang dari kantor bersama Randy. Tubuhku lelah, tapi hati terasa ringan karena bisnis kami berjalan lancar. Aku menaruh tas di meja ruang tamu, lalu melihat ada sebuah amplop putih elegan tergeletak di atasnya. Aku mengambilnya. Di pojok kiri atas tertulis nama pengirim. Tanganku langsung gemetar. Keluarga besar Bapak Surya dan Ibu Lina. Aku terdiam. Mataku beralih ke tulisan di tengah amplop. Dengan hormat mengundang saudari Rindi untuk menghadiri pesta pernikahan Arya dan... Seketika nafasku tercekat. Dunia seakan berhenti berputar. Arya. Nama itu masih mampu menusuk jantungku. Meski bertahun-tahun telah berlalu. Tanganku bergetar. Kertas undangan itu hampir terlepas. Semua kenangan buruk menyeruak begitu saja. Tatapan dingin Arya, hinaan Bu Lina, air mata di malam-malam sepi. Luka yang kukira telah kering, kembali menganga. Rin? Ada apa? Suara lembut Randy memecah lamunanku. Ia baru saja keluar dari kamar sambil melepaskan dasinya. Aku menoleh. Air mataku tanpa sadar jatuh. Randy buru-buru menghampiri, merebut amplop itu dari tanganku. Ia membaca sekilas, lalu menatapku penuh rasa khawatir. Undangan dari Arya. Aku hanya mengangguk pelan. Dadaku terasa sesak. Kenangan masa lalu menghantamku seperti badai. Bagaimana dulu aku diperlakukan seperti sampah. Bagaimana mereka mengusirku tanpa penyesalan sedikit pun. Dan kini, mereka mengundangku seolah-olah aku hanyalah tamu asing yang tak pernah mereka lukai. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, berbisik lirih. Kenapa, Ren? Kenapa mereka masih bisa menggangguku bahkan setelah semua ini berakhir? Apa mereka ingin menyakiti aku lagi dengan undangan ini? Randy meraih tanganku, menurunkannya perlahan. Matanya menatapku dalam-dalam, penuh keteguhan. Rin, mereka tidak sedang menyakitimu. Justru ini kesempatan. Kesempatan untuk menunjukkan siapa dirimu sekarang. Kamu bukan lagi perempuan yang mereka hina dulu. Kamu sudah berdiri tegak, sukses, dan dicintai. Dan aku akan ada di sampingmu. Aku tercekat. Kata-kata Randy masuk ke relung terdalam hatiku. Perlahan air mataku berhenti mengalir, digantikan oleh sesuatu yang lain. Api kecil bernama keberanian. Aku menatap undangan itu lagi. Kali ini bukan dengan tangis, tapi dengan senyum tipis penuh tekad. Baiklah, kalau itu yang mereka inginkan, aku akan datang. Tapi bukan sebagai Rindi yang dulu, aku akan datang sebagai Rindi yang baru, bersamamu. Randy menggenggam tanganku erat. Dan saat itu tiba, biarkan mereka yang menyesal telah melepasmu. Dalam hati, aku berjanji, di pesta itu, Arya dan Bu Lina akan melihat kebenaran yang tak bisa mereka pungkiri. Perempuan yang mereka anggap hina kini berdiri lebih tinggi, lebih bahagia, dan sama sekali tidak membutuhkan mereka lagi. Malam itu rumah keluarga besar Arya dipenuhi hiruk-pikuk persiapan pernikahan. Tenda sudah hampir selesai didirikan. Dekorasi bunga menghiasi halaman depan. Dan suara musik lembut dari pengeras suara membuat suasana tampak megah. Di ruang tengah, Bu Lina duduk di kursi dengan wajah puas. Ia mengenakan kebaya hijau zamrud. Senyumnya tak pernah lepas sejak pagi. Akhirnya, anakku menikah dengan perempuan yang pantas. Keluarga yang terhormat, kaya, dan bisa mengangkat martabat kita. Arya, yang duduk di sampingnya, hanya tersenyum tipis sambil menyesap kopi. Dalam hati, ia merasa lega. Setelah perceraian dengan Rindi, hidupnya sempat kosong.
Tapi kini ia yakin telah menemukan pilihan yang tepat. Ibu tenang saja. Pernikahan ini akan jadi pesta yang orang-orang bicarakan selama bertahun-tahun. Semua tamu akan iri melihat betapa bahagianya aku. Bu Lina terkekeh puas. Dan yang paling penting, orang-orang tidak akan lagi mengingat masa lalumu dengan Rindi. Perempuan itu tidak sebanding dengan keluarga kita. Aku yakin dia tidak akan punya nyali menghadiri pesta ini. Arya terdiam sejenak. Ada sedikit bayangan wajah Rindi yang muncul di pikirannya. Bukan wajah penuh senyum, melainkan wajah penuh luka yang ia tinggalkan dulu. Namun ia buru-buru menepisnya. Dia bukan siapa-siapa lagi. Bu, dia pasti sudah hancur setelah aku tinggalkan. Perempuan seperti dia tidak akan bisa bangkit tanpa aku. Bu Lina mengangguk mantap. Betul. Dan kalaupun dia datang, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Semua orang akan melihat perbedaan kelas antara dirinya dan keluarga kita. Mereka berdua tertawa kecil, puas dengan pikiran itu. Namun di sudut hati Arya, ada sesuatu yang aneh. Malam menjelang pesta, ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya dengan jas pengantin. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa kosong. Benarkah aku sudah benar-benar bahagia? Sesaat wajah Rindi muncul lagi di benaknya. Tatapan matanya yang dulu penuh cinta. Suara lembutnya yang selalu memohon agar Arya bertahan. Kenangan itu muncul begitu jelas, membuat Arya tiba-tiba merasa gelisah. Sementara Bu Lina tetap sibuk mengatur persiapan. Besok kita akan menunjukkan pada semua orang betapa hebatnya keluarga ini. Tidak ada lagi masa lalu. Yang ada hanya kebanggaan dan kebahagiaan. Ia tidak tahu bahwa esok hari, masa lalu yang ia anggap sudah terkubur akan muncul kembali. Bukan sebagai bayang-bayang hinaan, melainkan sebagai sosok yang berdiri jauh lebih tinggi daripada mereka berdua. Hari itu akhirnya tiba. Langit sore berwarna keemasan, seolah memberi restu pada pesta megah yang digelar keluarga Arya. Jalan menuju rumah mewah itu dipenuhi mobil-mobil tamu undangan. Deretan papan bunga berjejer dengan ucapan selamat, dan aroma wangi bunga segar bercampur dengan parfum mahal menyambut setiap langkah. Di dalam gedung pernikahan yang disulap megah, tamu-tamu mulai berdatangan. Musik gamelan modern mengalun lembut, pelayan lalu lalang membawa minuman, sementara dekorasi bunga putih dan lampu kristal membuat suasana seakan berada di dunia dongeng. Para tamu sibuk berbincang. Wah, hebat sekali pesta ini. Arya beruntung bisa menikah dengan keluarga kaya raya. Iya, benar. Sepertinya masa lalunya sudah terlupakan. Mantan istrinya. Siapa namanya? Rini? Rindi? Ah, tidak penting lagi. Bisik-bisik itu terdengar di berbagai sudut, mengalir bagaikan aliran sungai yang deras. Arya berdiri gagah di pelaminan dengan jas hitam elegan. Wajahnya berseri, meski sesekali pandangannya melayang ke arah pintu masuk. Ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Sementara di sampingnya, pengantin perempuan dengan gaun putih berkilau tersenyum anggun, menerima ucapan selamat dari tamu satu persatu. Di kursi tamu kehormatan, Bu Lina duduk tegak dengan kebaya glamor dan perhiasan berkilauan. Ia sesekali menyapa tamu dengan senyum bangga. Alhamdulillah, semua berjalan sempurna. Inilah pesta yang akan dibicarakan orang-orang lama sekali, gumamnya dengan puas. Beberapa kerabat bahkan memuji. Bu Lina, Anda benar-benar hebat mendidik Arya. Kini ia mendapatkan pasangan yang sepadan. Bu Lina hanya tersenyum anggun, meski dalam hatinya merasa menang, seolah masa lalu bersama Rindi sudah terkubur jauh. Namun di balik keriuhan pesta, ada kegelisahan yang samar.
Beberapa tamu saling berbisik. Apa kira-kira mantan istrinya hadir? Katanya dia masih diundang. Ya. Tidak mungkin. Dia pasti malu. Lagi pula, siapa dia sekarang? Arya meneguk minuman yang disodorkan pelayan. Tangannya sedikit berkeringat. Entah kenapa, ada sesuatu di dadanya yang terasa berat. Sungguhkah aku tidak ingin dia datang? Atau aku justru menantikan sesuatu? Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Pesta semakin ramai, dentingan gelas dan tawa tamu bergema di ruangan. Semua orang sibuk merayakan kebahagiaan Arya. Mereka tidak tahu, dalam hitungan menit, suasana megah itu akan berubah. Sosok yang mereka anggap tak berarti, yang mereka kira sudah hancur dan terkubur, akan melangkah masuk dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Dan saat itu terjadi, semua mata hanya akan tertuju pada satu orang, Rindi. Cermin besar di kamarku menampilkan sosok yang dulu tak pernah kupercaya akan ada. Gaun malam berwarna emerald dengan potongan anggun membalut tubuhku dengan sempurna. Rambutku ditata rapi oleh penata profesional yang sudah kundang khusus malam ini. Perhiasan sederhana namun berkelas menempel di leher dan jemariku, bukan untuk pamer, melainkan simbol betapa aku kini dihargai sebagaimana mestinya. Tanganku sempat bergetar ketika meraih lipstik terakhir. Ada rasa gugup yang tak bisa kusembunyikan. Apakah aku siap menghadapi mereka? Arya, Bulina, semua orang yang dulu menertawakan jatuhku, bisikku pada diri sendiri. Saat itu, pintu kamar terbuka pelan. Randy masuk dengan setelan jas hitam elegan. Dasinya serasi dengan warna gaunku. Sejenak aku terdiam, menatap pria itu, suami baruku, penyembuh luka, sekaligus alasan aku bisa berdiri tegak hari ini. Sayang, Randy menghampiri, tangannya menyentuh pipiku dengan lembut. Kamu cantik sekali. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa perempuan yang dulu mereka remehkan bisa berubah seperti ini. Aku menghela napas, menahan air mata. Aku tidak ingin datang hanya untuk pamer, Ren. Tapi aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak hancur. Aku bisa bahagia, bahkan lebih dari sebelumnya. Randy tersenyum kecil, lalu meraih tanganku. Dan aku akan ada di sampingmu. Apapun yang terjadi nanti, kamu tidak sendiri lagi. Hening sesaat, hanya detak jam dinding yang terdengar. Malam terasa panjang. Aku menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip bagai bintang. Dalam hatiku, ada campuran antara keberanian, ketegangan, dan sedikit rasa takut. Tapi Randy menggenggam tanganku lebih erat, seolah memberi isyarat. Tenanglah, aku ada di sini. Di ruang tamu, mobil mewah kami sudah terparkir dengan sopir yang menunggu. Beberapa kado berbalut pita elegan juga disiapkan. Semua detail terasa begitu formal, begitu berbeda dengan pesta sederhana masa lalu yang pernah kujalani bersama Arya. Aku berdiri di depan pintu, menarik napas panjang. Ini bukan sekadar pesta pernikahan mereka, gumamku pelan. Ini adalah panggung pembuktian untuk diriku sendiri. Randy meraih pundakku, menatapku dalam-dalam. Kalau kamu merasa ragu, kita tidak perlu pergi. Aku tidak ingin kamu terluka lagi. Aku tersenyum tipis, lalu menggeleng. Tidak, Ren. Justru aku harus pergi. Aku ingin berdiri di sana dengan kepala tegak. Aku ingin mereka melihat siapa aku sekarang. Rindi yang baru, bukan Rindi yang mereka hina. Dengan langkah mantap, kami berdua keluar rumah. Malam itu, bukan sekadar perjalanan menuju sebuah pesta. Itu adalah perjalanan menuju babak baru dalam hidupku. Babak pembuktian, babak kemenangan.
Lampu-lampu kristal di gedung megah itu memantulkan cahaya berkilauan, menambah semarak pesta pernikahan Arya dengan pengantinnya yang baru. Musik lembut mengalun, para tamu bercengkerama dengan gelas anggur di tangan, tawa dan obrolan ringan memenuhi ruangan. Semua tampak berjalan sempurna, sebelum langkahku masuk ke dalam. Pintu besar itu terbuka perlahan, dan aku melangkah masuk dengan Randy di sisiku. Gaun emeraldku memantulkan cahaya lampu, sementara senyum percaya diri terpahat di wajahku. Randy berjalan mantap dengan jas hitam elegan, jemariku digenggam erat olehnya. Sejenak, suasana pesta seperti terhenti. Beberapa tamu menoleh. Ada yang berbisik pelan, ada yang menatap dengan mata terbelalak. Itu, bukannya Rindy, suara lirih seorang tamu terdengar. Ya ampun, lihat mobil yang ia bawa tadi. Gila, dia datang dengan suaminya yang baru. Siapa itu? Tampan sekali. Bukankah dulu dia diceraikan Arya? Tapi sekarang, astaga, dia terlihat lebih anggun dan bahagia. Bisikan-bisikan itu menyebar cepat seperti api kecil yang menyambar dedaunan kering. Beberapa tamu wanita memandangku dengan campuran kagum dan iri, sementara tamu pria menoleh 2 kali, tak menyangka perempuan yang dulu diremehkan kini hadir dengan aura berbeda. Aku bisa merasakan sorotan mata itu, bukan lagi tatapan iba seperti dulu, melainkan tatapan kagum yang sulit disembunyikan. Randy mendekat ke telingaku, berbisik pelan, "Mereka semua terpesona padamu, sayang." Dan itu baru permulaan. Aku tersenyum samar, menjaga langkahku tetap anggun. Setiap derap sepatu haku seolah menegaskan kehadiranku. Para tamu yang berada di jalanku refleks memberi ruang, menatapku seakan aku adalah tamu kehormatan. Suasana menjadi berbeda. Musik tetap mengalun, tapi ada ketegangan samar di udara. Semua mata mulai mencari-cari reaksi sang mempelai pria dan keluarga besarnya, walau Arya dan Bulina belum menyadari kehadiranku. Aku tahu, sebentar lagi akan tiba momen yang kutunggu. Wajah-wajah itu menegang, bibir yang kaku, dan penyesalan yang tak bisa mereka sembunyikan. Malam ini baru saja dimulai, tapi aku sudah bisa merasakan bahwa pesta ini tak akan berakhir dengan tenang. Arya berdiri di pelaminan dengan senyum lebar. Di sampingnya, mempelai wanita barunya tersenyum kaku, berusaha menikmati sorotan tamu. Bulina sibuk berbincang dengan kerabatnya, penuh rasa bangga seolah-olah pesta ini adalah puncak kemenangan mereka. Namun tawa itu tiba-tiba meredup. Bisikan-bisikan tamu yang tadinya samar kini makin keras terdengar. Beberapa tamu menunjuk arah pintu, ada pula yang menutup mulutnya, menahan keterkejutan. Arya mengerutkan kening. Ada apa sih? Kenapa semua orang? Kalimatnya terputus saat matanya mengikuti arah tatapan tamu. Dan di sanalah aku. Aku melangkah perlahan bersama Randy, bergandengan tangan, seolah setiap langkah adalah dentuman genderang perang. Gaun emeraldku berkilau di bawah lampu gantung. Wajahku tenang namun penuh wibawa. Arya menegang. Senyum di wajahnya membeku. Matanya melebar tak percaya. Wajah itu pucat seketika, seakan hantu masa lalu datang menuntut balas. Rindy, gumamnya dengan suara bergetar. Bulina yang mendengar itu buru-buru menoleh. Saat pandangannya jatuh kepadaku, tubuhnya kaku. Matanya membelalak, bibirnya terkatup rapat menahan teriakan. Wajah yang biasanya angkuh dan penuh cemoohan kini dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Para tamu mulai berbisik semakin nyaring. Itu benar Rindy. Lihat, dia jauh lebih cantik dari dulu. Bukankah itu mantan menantu Bulina? Astaga, dia datang dengan suami baru. Mobil mewah siapa tadi di depan? Jangan bilang, milik mereka. Aku berhenti sejenak di tengah aula, menatap lurus ke arah pelaminan.
Tatapanku menembus Arya dan Bulina. Tanpa perlu berkata apa-apa, sorot mataku sudah cukup menyampaikan segalanya. Aku tidak hancur. Aku bangkit. Dan aku jauh lebih bahagia tanpa kalian. Randy, yang berdiri di sampingku, menyelipkan senyum tipis penuh percaya diri. Tangannya merangkul pinggangku, menegaskan bahwa aku tidak sendirian. Arya terlihat ingin melangkah turun, tapi kakinya berat, seolah dunia runtuh di hadapannya. Bulina mencoba menutupi kepanikannya dengan senyum palsu, namun sorot matanya jelas, ketakutan bercampur penyesalan. Seisi ruangan kini fokus pada satu hal, bukan pada pesta pernikahan Arya, melainkan pada kedatanganku. Aku tahu, saat itu juga, aku sudah memenangkan permainan ini bahkan sebelum berkata sepatah kata pun. Suasana pesta berubah drastis. Musik yang tadinya mengalun pelan kini seolah hanya jadi latar kosong. Semua tamu menunggu apa yang akan terjadi ketika aku berdiri di hadapan mantan suamiku dan ibu mertuaku yang dulu menghinaku habis-habisan. Aku dan Randy melangkah maju. Arya masih terpaku di pelaminan. Wajahnya pucat pasi. Bulina menggenggam tasnya erat-erat, seolah benda itu bisa menyelamatkannya dari tatapan tajamku. Ketika jarak tinggal beberapa langkah, Arya akhirnya bersuara. Suaranya bergetar. Randy, kau benar-benar datang. Aku tersenyum tipis, menatapnya lekat-lekat. Tentu saja, Arya. Bukankah aku juga pernah jadi bagian dari keluarga ini? Sayang sekali, dulu kalian yang membuangku seolah aku sampah. Bisik-bisik tamu makin ramai. Beberapa bahkan menutup mulutnya, terkejut mendengar kata-kataku yang begitu tajam. Bulina tak tahan lagi. Kurang ajar. Kamu berani bicara begitu di depan banyak orang? Aku menoleh ke arahnya dengan tatapan dingin. Kurang ajar? Bukankah dulu ibu yang memperlakukan aku seperti budak? Menghina aku di depan keluarga besar, bahkan mendorong Arya untuk menceraikanku? Apa ibu lupa? Bulina terdiam sejenak. Wajahnya merah padam, namun lidahnya keluh. Sorakan kecil terdengar dari sudut ruangan. Tamu-tamu mulai menyadari kebusukan masa lalu keluarga ini. Arya maju satu langkah, mencoba mengendalikan keadaan. Randy, kumohon, jangan lakukan ini. Aku tidak pernah benar-benar membencimu. Aku terkekeh, sinis. Lucu sekali. Arya, kau mengkhianatiku, mencampakkanku ketika aku sedang terpuruk. Dan sekarang, di hari bahagiamu, kau bicara seakan-akan peduli? Apa kau takut semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya? Arya terdiam. Wajahnya penuh penyesalan. Matanya memohon. Randy, aku salah. Aku menyesal. Kalau aku bisa memutar waktu. Cukup. Potongku tajam. Suaraku menggema di aula. Waktu tidak akan pernah kembali. Arya, kau sudah memilih jalanmu. Dan aku pun sudah memilih jalanku. Bedanya, aku kini bahagia. Dan kau berdiri di sini, di pelaminan, tapi tidak ada cahaya kebahagiaan di wajahmu. Tamu-tamu terperangah. Suasana jadi gaduh. Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang menatap Arya dengan penuh cemoohan. Randy lalu maju, menaruh tangannya di pundakku. Dengan tenang ia berkata, "Cukup, sayang. Kau sudah tunjukkan siapa dirimu sekarang. Tak perlu lagi membuang energi untuk orang yang tak pantas." Aku menarik napas panjang, lalu menatap Arya dan Bulina terakhir kali. Aku datang bukan untuk merusak pesta ini. Aku datang untuk menunjukkan bahwa aku tidak pernah hancur. Justru aku lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih berharga tanpa kalian. Setelah itu, aku dan Randy melangkah pergi meninggalkan pelaminan. Arya hanya bisa berdiri terpaku. Bulina menunduk dengan wajah penuh malu. Sorot mata para tamu menusuk mereka dari segala arah. Malam itu, pesta pernikahan yang seharusnya jadi momen bahagia berubah menjadi panggung penyesalan. Dan aku keluar sebagai pemenang. Langkahku dan Randy meninggalkan aula terasa mantap.
Begitu pintu besar itu tertutup di belakang kami, suasana pesta yang semula kaku pecah menjadi riuh rendah penuh bisikan. Para tamu mulai saling berbisik tanpa sungkan lagi. Astaga, itu benar-benar Rindi. Lihat bagaimana dia datang, begitu anggun dan berkelas. Dan suaminya itu, tampan, berwibawa, jelas sekali pria sukses. Jauh berbeda dengan Arya. Dulu dia diperlakukan hina, kan? Aku ingat betul bagaimana Bulina selalu merendahkannya. Sekarang lihat, karma datang cepat. Bisikan itu tidak berhenti, malah berubah menjadi gelombang gosip yang menyambar ke segala arah. Beberapa tamu bahkan pura-pura menutupi mulut sambil tersenyum sinis ke arah pelaminan. Arya masih berdiri di sana, wajahnya pucat pasi. Senyum yang berusaha ia pertahankan sudah runtuh, meninggalkan tatapan kosong yang dipenuhi penyesalan. Pengantin barunya menunduk, jelas merasa malu menjadi pusat perhatian karena bukan dirinya yang dibicarakan. Bulina mencoba bangkit dan menyapa beberapa tamu, seolah tak terjadi apa-apa. Namun setiap kali ia membuka mulut, tatapan meremehkan segera menghentikan langkahnya. Ada yang bahkan berani berbisik cukup keras. Itu akibat kesombongannya sendiri. Seorang kerabat jauh mendekati Arya, suaranya setengah mengejek. Kau lihat, Arya? Mantan istrimu sekarang jauh lebih bersinar daripada pesta ini. Orang-orang akan lebih lama mengingat kedatangannya daripada pernikahanmu. Arya hanya menunduk, kepalan tangannya gemetar di samping tubuhnya. Kata-kata itu menusuknya lebih dalam daripada pisau. Sementara itu, di sudut ruangan, beberapa tamu wanita masih membicarakan penampilanku. Gaunnya luar biasa indah. Dia benar-benar tahu caranya menunjukkan bahwa dia sudah bangkit. Bukan hanya gaun. Lihat auranya, percaya diri, bahagia. Itu tidak bisa dibeli dengan uang. Benar. Arya dan ibunya pasti menyesal setengah mati. Suasana pesta yang seharusnya penuh kebahagiaan kini berubah menjadi arena gosip dan cibiran. Semua orang sibuk membicarakan satu nama, Rindi. Dan malam itu, tanpa aku perlu tinggal lama, aku sudah meninggalkan jejak yang takkan pernah dilupakan. Bagi Arya dan Bulina, ini bukan pesta pernikahan, melainkan awal dari kehidupan baru yang dipenuhi bayangan penyesalan dan rasa malu. Pesta itu telah usai. Namun wajah-wajah muram Arya dan Bulina masih membekas di benak para tamu. Malam yang seharusnya jadi momen kebahagiaan justru berubah menjadi titik balik penuh penyesalan. Beberapa hari setelahnya, aku mendengar kabar. Arya dan Bulina mencoba menghubungiku. Awalnya melalui pesan singkat, lalu panggilan telepon. Semuanya sama, penuh kata maaf, penuh nada penyesalan. Rindi, maafkan ibu. Ibu dulu salah menilaimu. Ibu kira kau tidak akan pernah jadi apa-apa setelah diceraikan Arya. Tapi sekarang, ibu melihat sendiri. Kau jauh lebih berhasil daripada yang ibu bayangkan. Aku membaca pesan itu sambil duduk di ruang kerja kantorku yang luas, ditemani tumpukan dokumen bisnis yang kini aku pimpin bersama Randy. Ada senyum miris yang tersungging di bibirku. Dulu, satu kata maaf pun tidak pernah keluar dari mulut Bulina. Kini, kata itu justru hadir berulang-ulang, tapi rasanya sudah hambar. Tak lama, Arya sendiri datang ke kantorku. Wajahnya pucat, matanya penuh kantung hitam seolah tak bisa tidur. Ia berdiri canggung di hadapanku, sementara aku tetap duduk tenang di balik meja kerja. Rindi, aku mohon, dengarkan aku sekali saja. Suaranya parau, penuh keputusasaan. Aku mengangkat alis. Untuk apa? Arya? Kau sudah mengatakannya semua di masa lalu, bahwa aku tak cukup baik, tak pantas di sisimu. Bukankah begitu? Arya menunduk, suaranya gemetar. Aku bodoh. Rindi, aku terlalu dengar kata ibu, terlalu sombong. Dan sekarang, aku sadar, aku salah melepaskanmu.
Kau jauh lebih berarti dari yang pernah aku bayangkan. Aku menyesal. Aku ingin menebus semuanya. Tolong, beri aku kesempatan kembali. Kata-kata itu meluncur dengan air mata yang ia tahan. Di belakangnya, Bulina yang ikut datang hanya bisa terdiam, menatapku dengan tatapan memohon. Wanita yang dulu angkuh, yang selalu merendahkanku, kini tampak kecil dan tak berdaya. Aku menarik napas panjang, lalu berdiri. Kutatap mereka berdua. Sorot mataku tajam namun tenang. Menyesal? Tanyaku pelan. Kalian menyesal karena aku benar-benar hancur dulu? Atau karena aku sekarang lebih sukses dari kalian? Jangan salah. Aku tidak kembali ke sini untuk membuka luka lama. Aku hanya ingin kalian tahu satu hal. Aku bukan Rindy yang dulu kalian injak-injak. Arya menatapku penuh harap. Jadi, masih ada kesempatan, kan? Aku bisa berubah. Kita bisa mulai dari awal. Aku terkekeh sinis, lalu menoleh ke arah pintu ruanganku. Tepat saat itu, Randy masuk dengan senyum hangat, menatapku penuh cinta. Ia meraih tanganku, menggenggamnya erat. Aku menatap Arya dan Bulina lagi. Lihatlah, ini suamiku. Dia yang meraih tanganku ketika aku jatuh. Dia yang percaya padaku saat kalian menghancurkan harga diriku. Dan dia yang menemaniku hingga aku sampai di titik ini. Wajah Arya hancur seketika. Bulina menutup wajahnya dengan tangan, menangis tanpa suara. Sementara aku hanya tersenyum tipis. Kesempatan itu sudah hilang, dan tidak akan pernah kembali. Aku melangkah pergi bersama Randy, meninggalkan Arya dan Bulina tenggelam dalam penyesalan mereka sendiri. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela besar rumahku. Aroma kopi segar memenuhi ruang makan. Aku duduk bersama Randy, menikmati sarapan sederhana namun penuh canda tawa. Meja dipenuhi aneka hidangan, buah segar, roti panggang, jus jeruk. Sayang, ucap Randy sambil menuangkan kopi ke cangkirmu. Akhir pekan ini bagaimana kalau kita ke Bali? Kita bisa sekalian tinjau cabang usaha baru di sana, lalu ambil waktu untuk berlibur juga. Aku tersenyum, menatapnya penuh kasih. Ide bagus. Kita bisa ajak tim inti supaya mereka juga merasa dihargai. Bagaimanapun, kesuksesan ini bukan hanya milik kita, tapi milik semua yang sudah bekerja keras bersama. Di momen sederhana itu, aku merasakan sesuatu yang dulu tidak pernah kumiliki bersama Arya. Rasa dihargai, rasa aman, dan cinta yang tulus. Randy selalu melihatku sebagai pasangan sejajar, bukan sebagai beban. Hari-hariku kini dipenuhi rapat penting, perjalanan bisnis, sekaligus momen hangat bersama suami yang selalu ada di sisiku. Sore hari, kami sering berjalan-jalan di taman, bercanda seperti dua anak kecil, atau sekadar menonton film sambil berbagi popcorn. Bahagia terasa nyata, sederhana, dan dalam. Namun kebahagiaan itu bukan hanya kurasakan sendiri. Berita tentang kesuksesanku bersama Randy terus menyebar. Foto-foto liburan kami ke luar negeri muncul di media sosial. Artikel tentang usaha kami yang berkembang pesat menghiasi majalah bisnis. Nama kami sering disebut sebagai pasangan inspiratif. Dua orang yang saling menguatkan hingga mencapai puncak. Dan di sisi lain, Arya serta Bulina hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Aku mendengar kabar bahwa usaha Arya tidak berkembang. Pernikahan barunya tidak seharmonis yang ia bayangkan. Bulina pun mulai dijauhi oleh kerabat yang dulu ikut merendahkanku, karena kini mereka melihat siapa yang benar-benar berhasil. Kadang-kadang, aku membayangkan ekspresi mereka ketika membaca artikel tentangku, atau melihat foto-fotoku dengan Randy di sampul majalah.
Pasti ada rasa getir yang menyesakkan dada mereka. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu jauh berjalan meninggalkan masa lalu itu. Yang ada sekarang hanyalah aku, Randy, dan masa depan indah yang kami bangun bersama. Dan kebahagiaan ini, kebahagiaan yang begitu murni, adalah jawaban nyata atas semua luka dan hinaan yang pernah mereka berikan padaku. Malam itu, aku duduk di beranda rumah bersama Randy. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari taman kecil yang dengan penuh cinta kami rawat bersama. Di sampingku, Randy tersenyum hangat sambil meraih tanganku, seolah mengingatkanku bahwa segala luka masa lalu telah terbayar dengan kebahagiaan hari ini. Aku teringat perjalanan panjang yang kulalui, dari seorang perempuan yang pernah diremehkan, dihina, bahkan ditinggalkan, hingga kini berdiri tegak dengan kepala tegak tinggi. Rasa sakit yang dulu membuatku hampir runtuh, justru menjadi api yang membakar semangatku untuk bangkit. Aku tidak perlu membalas dendam dengan amarah. Aku tidak perlu menghancurkan orang lain untuk terlihat tinggi. Cukup dengan membuktikan pada dunia bahwa harga diriku tidak bisa ditawar, dan bahwa aku mampu berdiri sendiri tanpa harus mengemis kasih pada orang yang tidak tahu cara menghargai. Kabar tentang Arya dan Bulina sampai ke telingaku. Bagaimana rumah tangga mereka retak, bagaimana bisnis mereka merosot, bagaimana nama baik yang dulu mereka banggakan kini hancur oleh ulah mereka sendiri. Aku hanya tersenyum. Tidak ada rasa puas yang meledak, tidak ada tawa kemenangan yang nyaring. Yang ada hanyalah keyakinan dalam hati. Inilah hukum kehidupan. Apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai. Banyak orang yang dulu memandangku sebelah mata, kini datang dengan kagum. Mereka tidak hanya melihat kesuksesan finansialku bersama Randy, tetapi juga bagaimana aku menjaga martabatku. Aku ingin dunia belajar dari kisahku, bahwa seorang perempuan yang tersakiti tidak selalu harus hancur. Justru dari luka itu, ia bisa bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Aku menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Di dalam hati, aku berbisik pelan. Terima kasih, Tuhan. Engkau telah menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari siapa yang kita miliki, melainkan bagaimana kita menghargai diri sendiri. Dan Engkau pula yang menunjukkan bahwa karma tidak pernah tidur. Cepat atau lambat, ia selalu menemukan jalannya. Dengan senyum kecil di wajahku, aku menutup buku kehidupanku yang lama. Kini aku hidup dengan bab baru yang penuh cahaya, bersama lelaki yang benar-benar tahu cara mencintaiku. Masa lalu biarlah menjadi pelajaran. Masa depan adalah tempatku menanam lebih banyak kebahagiaan. Dan begitulah, cerita ini kututup dengan keyakinan yang sederhana. Harga diri adalah mahkota yang tak boleh dilepaskan. Kebangkitan adalah hadiah dari luka, dan karma selalu bekerja dengan caranya sendiri. Ada masa ketika aku pernah menangis hingga kehabisan air mata, merasa direndahkan hingga kehilangan harga diri. Namun ternyata, dari sanalah aku belajar arti kekuatan sejati. Luka yang dulu kutakuti, justru menjelma menjadi jalan menuju kebangkitan. Arya dan Bulina kini hanyalah bagian dari masa lalu. Nama-nama yang tidak lagi memberi luka, melainkan sekadar pengingat tentang betapa berharganya diriku. Mereka menyesal, mereka jatuh, tapi aku tak lagi menoleh ke belakang. Karena aku sudah menemukan kebahagiaan sejati yang tidak pernah bisa mereka sentuh. Kisahku bukan tentang balas dendam, melainkan tentang pembuktian bahwa setiap perempuan yang pernah diremehkan bisa bangkit dan berdiri dengan lebih anggun daripada sebelumnya. Bahwa harga diri jauh lebih berharga daripada cinta yang palsu. Dan yang terpenting, bahwa karma tidak pernah tertukar. Cepat atau lambat, ia selalu datang pada waktunya.
Kini, aku menutup kisah ini dengan tenang, meninggalkan masa lalu yang kelam, dan melangkah mantap ke masa depan yang penuh cahaya. Tama.